Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru hebat Ujung Semi 2. Perkenalkan, saya Nasruddin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon dari SD Negeri 2 Ujung Semi. Saya di sini bukan mau menggurui, tapi berbagi pengalaman pada guru hebat semua tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tapi sebelum lanjut ke materi, kita buka dengan ice breaking. Adakah di antara teman-teman yang mau membuka dengan ice breaking? Ayo. Oke, ada lagi? Apa lagi nih ice breakingnya? Boleh, siap kita ice breakingnya Bapak Ibu ya? Ya, silakan. Ice breakingnya apa Bapak Ibu? Yang Marina ya. Oke, yuk berdiri semuanya Bapak Ibu semuanya. Oke, ya mengawali biar lebih semangat, biar lebih energik membersamai pada siang hari ini. Yuk, di sini kita sebagai Marina. Ya, suka menari. Ya, di atas menara. Lagi, Marina menari di atas menara. Menari. Marina menari di atas menara. Luar biasa. Terima kasih guru hebat Ujung Semi 2. Mudah-mudahan ice breaking dapat mengembalikan kita pada fokus, menghilangkan rasa jenuh, apalagi sudah mendekati jam siang. Baik Bapak Ibu, ini masih perkenalan. Ini adalah Ibu fasilitator kelas saya. Beliau bernama Farida Sri Indratini dari Bandung, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah pengajar praktik pendamping saya. Jikalau saya menemui kendala, maka saya akan dipandu oleh beliau, yaitu Bapak Sukarman dari SMP Negeri 2 Gegesik. Dan saya sendiri adalah Nasruddin, guru kelas dari SD Negeri 2 Ujung Semi sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kita untuk membudayakan pengenalan budaya positif dalam kesepakatan forum diseminasi kali ini. Baik, ada masukan untuk poin yang pertama? Pelaksanaan tepat waktu. Pelaksanaan tepat waktu, setuju atau tidak? Baik, lanjut. Nomor 2. Siapapun. Ya, setuju. Baik. Menjadi pendengar yang baik, setuju. Berpakaian yang rapi, setuju. Merapikan kembali ruangan, setuju. Oke, setuju. Baik, adakah tambahan dari Bapak Ibu untuk kesepakatan di diseminasi kali ini? Cukup. Barangkali sudah cukup. Ada pelaksanaan, menghargai, menjadi pendengar yang baik, berpakaian yang rapi, merapikan kembali tempatnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita laksanakan sesuai kesepakatan diseminasi siang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat Ujung Semi 2. Diseminasi yang akan saya paparkan, yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu adalah mengenai konsep inti dari budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif yang akan kita kembangkan di SD Negeri 2 Ujung Semi. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya
tentang apa sih kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, bahwa setiap tindakan manusia itu pasti memiliki motivasi. Nomor 6 yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Dan yang ke-8 yaitu tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan segala masalah tentang siswa, terutama tentang perilaku siswa. Baik Bapak Ibu. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang perubahan paradigma belajar? Nah ini, bahwa perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah mengakomodasi kebutuhan murid berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang digaungkan dalam kurikulum Merdeka saat ini. Baik, untuk profil pelajar Pancasila sendiri, masih ingat ya Bapak Ibu? Mari kita nyanyikan nyanyian profil pelajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif. Satu lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benalar krisis. Nah, mudah-mudahan, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita bersemangat, paradigma belajarnya kita dirubah dari paradigma belajar yang berpusat pada guru. Mari kita rubah paradigmanya dengan menghamba pada murid. Artinya kita harus memfasilitasi kebutuhan murid. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa paradigma belajar yang terbaru, kita zaman dulu menganggap bahwa murid itu bisa dikontrol, padahal itu hanya ilusi guru untuk bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi Bapak Ibu ternyata. Yang kedua, teori kontrol mengatakan bahwa ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, padahal itu semua ilusi, masih belum bisa dianggap efektif. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah terhadap siswa itu mampu menguatkan karakter pada diri siswa. Hanya ilusi, fata morgana. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya kita guru sebagai orang dewasa mampu untuk memaksa murid, padahal itu adalah ilusi, fata morgana. Ini teori miskonsepsi ini digaungkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah Bapak Ibu, ilusi guru dapat mengontrol murid. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah bahwa pada dasarnya ketika kita mampu mengontrol murid, itu sebenarnya murid membuka diri untuk dirinya dikontrol oleh guru. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, padahal
Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Walaupun saat itu murid dengan rasa keterpaksaan. Begitu. Hanya karena dalam diri murid mengizinkan untuk dirinya itu dikontrol, Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Maksudnya, penguatan positif atau bujukan atau bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan dari kita sebagai guru. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini hanya ilusi, dorongan dari orang lain. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pada murid itu mampu menguatkan karakter murid. Apa maksudnya? Maksudnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nih, identitas gagal. Karena cenderung murid akan meratapi dirinya menjadi merenung, bukan menjadi merdeka. Pemikiran beliau akan tertutup. Nah, mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, menilai diri mereka menjadi negatif. Nah, ini yang dihindari. Jangan sampai murid mendapatkan identitas gagal. Kita sebagai guru harus mengangkat identitas murid untuk menjadi identitas yang sukses, Bapak Ibu. Nanti kita bahas tentang identitas gagal dan identitas sukses. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima oleh murid selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa, nih awas nih di garis bawahi, bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan bisa saja akan terjadi hubungan permusuhan atau dendam yang ada pada diri murid. Maka paradigma ini harus dirubah, Bapak Ibu. Kontrol kita bukan hanya ini. Karena ini adalah ilusi, Bapak Ibu. Fata morgana. Selanjutnya nih, paradigma belajar. Mengubah paradigma stimulus respon atau sebab akibat ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini teori stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita sama semuanya. Tetapi dalam teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Maka kita dalam mendidik anak di dalam kelas sudah sepatutnya tidak diseragamkan, tapi disesuaikan dengan kemampuan murid. Nah, ini paradigma pembelajaran. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang pemikiran. Ini berbeda-beda. Selanjutnya, dalam teori stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita sebagai guru. Tetapi dalam teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya pandangan orang lain jelas berbeda, Bapak Ibu. Tidak bisa sama dengan kita. Yang selanjutnya keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam paradigma teori kontrol, semua perilaku mempunyai
tujuan, termasuk perilaku buruk. Dalam perilaku buruk ini ada tujuan. Apa tujuannya? Nanti kita bahas. Karena setiap manusia memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda dari setiap tindakannya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut teori stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka tadi sesuai dengan ilusi-ilusi yang tadi Bapak Ibu. Kita orang luar tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri sendiri yang mampu mengontrol. Selanjutnya, menurut teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini perbedaan paradigma baru dalam pembelajaran. Selanjutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak itu gagal, maka kita paksa. Contoh, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, pasti kita akan melakukan hal yang memaksa siswa untuk memaksa mengerjakan PR pada saat itu juga. Betul Bapak Ibu ya? Iya. Nih, dalam teori kontrol berbeda Bapak Ibu. Teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru yang muncul dari siswa itu sendiri. Ketika siswa itu belum mengerjakan PR, kita tanya apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Bukan kita yang memaksa beliau, tapi beliau sendiri atau murid sendiri yang menawarkan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, ini menurut teori kontrol. Inilah paradigma baru yang akan digaungkan. Yang kelima, model berpikir menang kalah. Artinya ketika kita memaksa siswa, kita sebagai guru menjadi seolah-olah pemenang dan siswa mengalah untuk menuruti kemauan guru. Dalam teori kontrol, model berpikirnya siswa menang, guru menang. Artinya siswa menyelesaikan tugas PR-nya dengan kemampuan sendiri dan guru hanya memberikan motivasi, tidak memberikan hukuman atau apapun. Karena solusinya berasal dari jawaban siswa itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu, paradigma perubahan pembelajaran. Maka pembelajaran harus kita rubah, menghamba pada murid, memenuhi setiap kebutuhan murid, memfasilitasi, memotivasi, bukan memaksa, bukan kita mengontrol murid untuk melakukan sesuatu. Karena tadi Bapak Ibu, ternyata yang mampu mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan kita, bukan orang lain. Ini menurut teori kontrol. Maka inilah yang akan menjadi paradigma baru. Nah, ini Bapak Ibu, pembiasaan positif yang sudah berjalan di SD Negeri 2 Ujung Semi. Seperti, nah ini pembiasaan positif yang dilaksanakan setiap hari Senin, yaitu upacara bendera. Kemudian ada Jumat mengaji yang dicetuskan oleh Ibu Guru Agama. Kemudian ada senam bersama setiap hari Sabtu. Dan yang ada kegiatan juga makan bersama setiap awal bulan ya Bapak Ibu. Ada lagi yang belum dicantumkan dalam foto ini Bapak Ibu. Misal yang di dalam kelas masing-masing. Ya, di dalam kelas ngaji, pembiasaan baris sebelum masuk ya Bapak Ibu. Senyum, salam, sapa, salim. Nah, ini pembiasaan baik yang harus kita laksanakan terus-menerus sehingga menjadi karakter. Ketika sudah menjadi karakter Bapak Ibu, akan menjadi budaya. Nah, ini yang diharapkan oleh semuanya, menjadi budaya yang baik. Baik Bapak Ibu. Nah, mengenai disiplin positif,
apa yang tersirat dalam pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Disiplin. Apa yang tersirat oleh Bapak Ibu? Tertib, teratur. Nah, mungkin yang tersirat oleh kita, disiplin adalah tertib, taat aturan, tepat waktu, teratur, nurut ya Bapak Ibu. Nurut. Iya, ini terima kasih Bapak Ibu. Ini pendapatnya. Nah, menurut paradigma baru, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sementara disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward. Tidak ada iming-iming atau tidak ada ancaman atau hukuman. Nah, ini disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan universal dan motivasi intrinsik, artinya motivasi yang tumbuh dari dalam diri murid. Tidak ada paksaan dari luar murid, muncul dari hati murid, muncul dari buah pikiran sendiri. Nah, mengenai nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sebuah nilai yang disepakati bersama, lepas dari ras, suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang berbeda. Nah, jadi nilai ini nilai-nilai luhur yang sudah tertanam di lingkungan masyarakat, maka bersifat universal, umum. Nah, ini Bapak Ibu, contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Nah, di kita organisasi pendidikan ada nilai universal profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang pertama Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Bapak Ibu, mohon. Berakhlak mulia. Yang selanjutnya? Berkebinekaan global. Selanjutnya? Mandiri, kreatif, dan bernama kritis. Nah, terima kasih Ibu. Nah, inilah contoh nilai kebajikan institusi profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Bersifat universal, bersifat umum. Nah, nilai kebajikan pada Ibo Primary Years Program atau PYP. PYP ini program pendidikan yang mengangkat karakter Bapak Ibu. Nilai kebajikannya apa? 1. Toleransi. 2. Rasa hormat. 3. Mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini nilai kebajikan pada program PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, contoh nilai kebajikan pada keterampilan hidup atau life skill. Nah, life skill keterampilan hidup. Yang pertama apa, Ibu? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri. Nah, bagus, tepuk tangan semuanya. Nah, ini untuk nilai keterampilan hidup life skill Bapak Ibu, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, artinya kita ketika ada orang lain yang berbicara, kita mendengarkan, menghargai orang lain sampai beliau selesai berbicara. Selanjutnya, tidak merendahkan orang lain, apalagi sampai mencemooh Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian berikan yang terbaik dari diri kepada orang lain. Artinya kita saling berkolaborasi, membantu. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, layani teman kita untuk saling berkolaborasi. Nah, ini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai luhur sebagai ciri bangsa kita. Nah, Bapak Ibu, dalam paradigma baru juga ternyata kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Bertahan hidup, survive. Kemudian penguasaan, kesenangan, fun, kebebasan, freedom, bahkan kasih sayang, love. Nah, ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Ketika ada salah satu yang ingin kita penuhi dalam kebutuhan dasar ini, pasti kita melakukan tindakan-tindakan yang mungkin orang lain menganggap tindakan itu tindakan salah. Padahal orang tersebut sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu, ketika ada siswa, terutama siswa kelas 1 misal, ada siswa kelas 1 yang senang mengambil mainan orang lain dan tertawa. Ketika melihat, ditanya oleh guru, kenapa kamu mengambil mainan orang lain? Saya senang kalau dia mengejar saya. Iya, berbeda. Artinya apa? Anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasar apa? Menurut Bapak Ibu? Kesenangan Bapak Ibu. Kalau paradigma yang dulu mungkin kita menganggap wah anak itu nakal. Betul tidak Bapak Ibu? Usil, jahil. Nah, pemikiran-pemikiran itu kita rubah menjadi paradigma baru bahwa anak tersebut sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Ada salah satunya Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Atau ada juga contoh yang lain. Misal, ketika kita membawa bekal makanan, kemudian anak si A mengambil makanan orang lain dan membiarkan makanannya. Nah, ketika ditanya, saya bosan Bu makanan yang dibawa ibu saya. Nah, menurut Bapak Ibu, anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan. Bebas karena dia bosan Bapak Ibu. Bosan memakan makanan yang itu-itu saja. Nah, akhirnya dia melakukan tindakan mengambil makanan orang lain. Ditanya oleh guru, bosan.
Artinya dia sedang memenuhi kebutuhan kebebasan, Bapak Ibu. Mungkin kita paradigma yang dulu menganggap anak itu suka mencuri. Betul tidak Bapak Ibu? Atau usil jahil. Nah, paradigma itu mari kita rubah dengan memahami kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu dalam memfasilitasi murid kita agar menjadi manusia yang merdeka dalam belajar. Baik Bapak Ibu. Nah, nih kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa saja sih? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, ini kebutuhan dasar bertahan hidup. Untuk mampu bertahan hidup ya harus makan, pakaian, ada tempat tinggal, dan merasa aman. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang. Apa saja Bapak Ibu? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Maka Bapak Ibu, ketika kita membentuk contoh dalam sebuah pembelajaran di kelas, Bapak Ibu, ketika ada anak yang cenderung diam di kelompoknya, nah kita sebagai guru lihat kebutuhan dasar apa sih yang sedang ingin dipenuhi anak tersebut. Apakah dia pengen merasa diterima, atau pengen diperdulikan, atau menjadi bagian dalam kelompok. Nah begitu Bapak Ibu ya. Ini paradigma dalam pembelajaran yang baru. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Bahwa setiap anak ingin memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap mandiri, diakui, berprestasi, dihargai. Nah ini Bapak Ibu, penguasaan, ingin dihargai atau keinginan untuk dianggap memimpin, penguasaan, mampu mengendalikan orang lain. Ini kebutuhan dasar manusia itu seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah freedom atau kebebasan. Nah ini apa saja contoh nilai-nilainya? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini Bapak Ibu. Nih, kebebasan contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan atau fun. Nah, ini Bapak Ibu. Contohnya apa? Bermain, humor, antusias, dan tertawa. Iya Bapak Ibu, ini ketika kita melihat anak-anak didik kita tertawa, ya mungkin karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, kesenangan Bapak Ibu, happy, tidak termenung. Jadi ketika kita melihat tindak tanduk siswa, maka kita lihat dari 5 kebutuhan dasar ini pasti ada salah satu yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut Bapak Ibu. Nah ini mengenai kebutuhan dasar manusia untuk merubah paradigma pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, terkait kebutuhan dasar juga ada motivasi perilaku manusia. Motivasinya apa setiap tindak tanduk itu? Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Contoh Bapak Ibu, ketika kita misal berangkatnya pagi, saya harus berangkat pagi nih, karena takut nanti ditegur oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Nah ini masih motivasinya adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari dari hukuman. Ada dorongan dari pihak lain, kepala sekolah dalam hal ini. Motivasi yang kedua setiap tindakan manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, saya harus berangkat sekolah pagi-pagi, bari oleh pujian, supaya dapat pujian dari kepala sekolah, menjadi guru yang rajin. Nah, ini juga ada motivasi dari luar, dalam hal ini kepala sekolah. Nah, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini termasuk motivasi ekstrinsik atau eksternal, datang dari luar, Bapak Ibu. Yang diharapkan ini yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Contoh, saya harus berangkat pagi, Bapak Ibu. Karena apa? Ya, saya sebagai pegawai, motivasinya terhadap diri sendiri. Saya pegawai, harus berangkat, jangan sampai telat. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang diharapkan, motivasi ini yang muncul dari dalam diri sendiri. Makanya ini adalah motivasi intrinsik. Nah, diharapkan Bapak Ibu, setiap murid ketika bertindak tanduk, berperilaku, ini bukan hanya karena ada dorongan dari luar, tapi dimunculkan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kita sebagai guru, mari memunculkan motivasi ini pada diri siswa. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, nih Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau datangnya tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembentukan peraturannya. Bersifat satu arah, muncul dari guru. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor, mengawasi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu. Nah, ini yang diharapkan adalah restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Apa sih Pak? Ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita bahas satu-satu. Nah, ini Bapak Ibu, posisi guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini
ketika kita berposisi sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka identitas yang tercipta bagi murid adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena murid merasa kecewa, termenung, dan cenderung memiliki nilai-nilai negatif pada dirinya. Kita menghindari itu. Harus mengangkat menjadi nilai yang positif. Ketika kita berposisi sebagai teman dan pemantau, perilaku kita, identitas yang terbentuk adalah identitas sukses. Perilaku kontrolnya adalah perilaku kontrol positif. Dan yang terakhir ada berposisi sebagai manajer. Nah, ini ketika guru melakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka guru tersebut berposisi sebagai penghukum, menghardik, nunjuk-nunjuk. Atau beliau mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini menyatakan bahwa beliau berposisi sebagai penghukum. Apa yang akan dihasilkan? Hasilnya siswa memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Nah, ini karena identitasnya adalah identitas gagal. Ketika guru berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, nah, berceramah, menunjukkan kekecewaan dalam diri guru yang mendalam. Nah, biasanya kalimat yang muncul, kamu sudah mengecewakan Bapak. Nah, ini kalimat ini menunjukkan bahwa membuat murid menjadi merasa bersalah. Apa yang akan dihasilkan? Maka murid akan menyangkal, bisa saja berbohong dan menyembunyikan hal yang terjadi. Nah, ini identitas gagal. Masih ada sikap negatif dalam diri murid. Ketika kita guru sebagai posisi teman membuatkan alasan untuk murid, dan kalimat yang muncul, lakukan untuk bapak atau ibu ya sudah, nanti bapak ibu bantu membereskan masalah ini. Ini kalimat-kalimat yang muncul ketika guru berposisi sebagai teman. Hasilnya, maka murid akan ketergantungan dan berlindung pada guru tersebut. Kecenderungannya mungkin beliau akan melakukan pada guru-guru yang lain tindakan tersebut. Nah, ketika kita guru berposisi sebagai pemantau, maka guru akan menghitung dan mengukur data-data yang ada. Biasanya kalimat yang muncul, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, atau apa yang akan terjadi. Nah, ini kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat guru sebagai pemantau. Hasil yang dihasilkan oleh murid, siswa akan menyesuaikan ketika diawasi. Masih ketika diawasi, baru dia akan melakukan hal-hal yang baik. Tapi ketika tidak diawasi oleh guru, maka siswa akan berperilaku kembali pada semula. Nah, ketika kita berposisi sebagai manajer, maka guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, apa yang kita yakini? Menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah atau kamu akan memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu di masa depan. Nah, hasilnya yang didapat oleh siswa, maka siswa akan menguatkan karakter pada diri sendiri.
tanpa diawasi, siswa akan melakukan dengan sendirinya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini yang diharapkan dalam posisi kontrol. Kita sebagai guru yang diharapkan adalah sebagai manajer. Ini masih berkaitan dengan tadi yang dikatakan oleh guru. Nah, hasilnya ini seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan semuanya, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini harapan yang ingin dicapai dari teori posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Tadi ada pertanyaan, bagaimana keyakinan? Apakah keyakinannya sudah dilanggar? Apa untuk memperbaikinya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelas itu sendiri. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, tidak mendetail, bersifat umum, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh siswa. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, bukan hanya angan-angan, tapi mampu diterapkan oleh lingkungan kelas kita. Nah, keyakinan kelas juga didapat dari hasil kontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Didapat dari pendapat-pendapat seluruh murid yang dirangkum dalam satu kesepakatan ini. Dan keyakinan kelas juga tidak bersifat permanen, tapi bersedia ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Nah, ini Bapak Ibu, contoh dalam pembentukan keyakinan kelas di kelas 6. Nah, ini yang warna-warni ini adalah kalimat-kalimat kesepakatan, peraturan-peraturan yang dimunculkan pendapat dari masing-masing siswa kelas 6 dalam bentuk sticky note. Nah, ini dokumennya ketika membuat keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, dari ajuan-ajuan peraturan yang diajukan oleh siswa ini masih dalam bentuk kalimat negatif. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Bisa dirubah menjadi kalimat positif, sopan santun kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh membuli, berarti saling menyayangi. Apalagi nih? Apalagi tidak boleh berkata kasar atau kotor. Berarti bisa saling menyayangi atau saling menghargai. Saling menghargai orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh dalam pembuatan keyakinan kelas. Dari peraturan-peraturan yang menggunakan kalimat negatif, kita rubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif kita sederhanakan menjadi kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, prosedur atau proses dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas di kelas 6. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas: disiplin, berdoa, tertib, respek, kebersihan, gadget, tugas, dan salam. Nah, ini baik Bapak Ibu. Nah, meningkat ke segitiga restitusi. Nah, ini
segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang diri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi itu ada dialog antara guru dan murid ketika murid melakukan tindakan yang keliru dalam penilaian kita, tapi murid menganggap bahwa dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, Bapak Ibu. Baik, nah dalam segitiga restitusi, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Identitas yang gagal kita rubah menjadi identitas yang berhasil. Apa sih Pak identitas yang gagal itu? Identitas gagal itu siswa merasa bersalah, siswa merenung. Kita angkat, stabilkan menjadi siswa yang tidak nunduk lagi, artinya percaya diri kembali dalam dialog tadi, Bapak Ibu. Nah, setelah menstabilkan identitas, baru meningkat ke validasi tindakan yang salah. Benar tidak siswa tersebut melakukan perbuatan tersebut? Dengan dialog yang tadi, ucapan yang muncul, kalimat yang muncul dari siswa, pengakuan kesalahan tadi. Setelah siswa mengakui kesalahannya, maka kita meningkat ke menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati dalam kelas. Keyakinan apa yang telah dilanggar? Bagaimana cara memperbaikinya? Dan kedepannya mau seperti apa? Nah, inilah yang namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid. Jadi kita sebagai guru tidak langsung menghukum murid, tapi memberikan solusi bagaimana mempertanggungjawabkan tindakan yang telah diperbuat oleh murid tadi. Nah, ini dalam tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses atau berhasil. Nah, ini kalimat yang muncul untuk menstabilkan identitas biasanya, Bapak Ibu, gunakan kalimat berbuat salah itu wajar, Nak. Atau ucapkan kalimat tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Atau ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang dibuat. Atau kalimat yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas, yang mana identitas tadi adalah identitas gagal, kemudian distabilkan, diarahkan kepada identitas berhasil atau sukses. Nah, dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya kebutuhan dasar yang tadi, Bapak Ibu. Setiap perilaku yang dibuat oleh anak itu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Setiap tindakan murid pasti ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Biasanya kalimat yang muncul untuk validasi tindakan yang salah adalah nih. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu tidak melakukannya. Yang ketiga, kamu patut berbangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau
kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat yang muncul Bapak Ibu, yang muncul dalam dialog dengan anak. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah sebelumnya sudah dibuat, sudah disepakati kita di dalam kelas. Namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dalam diri, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalimat yang muncul, apa keyakinan yang kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi anak yang seperti apa sih? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, harapan ke depan siswa tidak lagi cenderung menjadi merenung, tetapi menjadi bangkit dan bertanggung jawab dengan dialog antara guru dan murid. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Contoh, ketika jam pertama pembelajaran sudah dimulai, Pak Nasruddin sedang mengajar dan ada salah satu siswa yang datang terlambat. Nah, ini contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Ya, silakan. Nawal, kamu tenang kan? Nanti jam istirahat menghubungi Bapak di ruang kantor ya. Silakan dulu. Kamu tahu alasannya kenapa kamu tahu? Ini Bapak perhatikan kamu sering datang terlambat ke sekolah. Tapi di sini Bapak tidak fokus kepada kesalahan. Bapak hanya ingin tahu alasannya saja. Awal, setiap orang pasti pernah melakukan. Nah, ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas yang gagal tadi Bapak, menuju identitas yang berhasil. Kesalahan. Dan kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini sama-sama. Nawal pasti punya alasan kenapa Nawal akhir-akhir ini sering terlambat. Kalau Bapak boleh tahu, apa yang menjadi alasannya? Berapa jarak rumahmu? Jauh juga ya rumah kamu. Dari kejadian ini, coba Nawal ingat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini Bapak Ibu, menanyakan keyakinan kelas. Nah, oh tadi ada yang terlewat ya Bapak Ibu. Lanjut saja. Baik, kira-kira apa solusinya supaya Nawal tidak terlambat? Kalau sepeda kamu belum bisa diperbaiki, apa kamu akan datang lambat ke sekolah? Nawal, ada solusi saya untuk mengatasi masalah ini? Bagus. Kalau Nawal sudah
memperbaikinya, Nawal akan menjadi orang seperti apa? Baik, saya hargai usaha Nawal. Sekarang Nawal boleh istirahat. Silakan Nawal istirahat. Ya, sama-sama. Iya, ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu dalam menangani sebuah kasus, baik itu siswa terlambat atau siswa yang sering ngambil barang orang lain misalkan. Kita lakukan dengan penanganan segitiga restitusi. Karena apa? Pasti tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut itu dalam rangka ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, coba menurut teori kontrol, coba Bapak Ibu berpasangan Bapak Ibu. Berpasangan. Nah. Ya. Coba genggam tangan Bapak Ibu. Satu saja. Ya, orang pertama menggenggam dengan kuat seolah-olah ada barang yang berharga. Dan orang yang kedua berusaha dengan kuat membuka genggaman itu. Ayo. Ayo. Nah, pertanyaannya, orang yang menggenggam dengan kuat tadi mungkinkah membuka? Mungkinkah membuka? Mungkin. Dirayu-rayu, diiming-iming, diomong. Iya. Ibu lepas. Artinya begini Bapak Ibu, betul. Ketika anak tersebut atau tadi Bapak Ibu menggenggam dengan kuat, kemudian yang membuka, udah dong dibuka, nih saya kasih 5.000. Nah, mau membuka. Iya. Dengan adanya iming-iming. Artinya imbalan. Artinya kita membuka genggaman karena ada motivasi lain. Iya. Itu yang pertama, Bang. Ada motivasi dari luar. Atau yang kedua, membuka dengan karena pengen berbagi nih barang berharganya ternyata ini loh, dengan sukarela. Kan ada begitu ya? Nah, artinya yang diharapkan adalah motivasi yang muncul dari diri. Itu Bapak, jangan ada iming-iming dari luar. Iya, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Akhirnya di penghujung nih Bapak Ibu. Nih, seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Good. Kedua, Disiplin positif. ketiga Bapak Ibu, Nilai-nilai kebajikan. keempat Bapak Ibu, Kebutuhan dasar manusia. kelima, Motivasi perilaku manusia. enam, Posisi kontrol guru. ketujuh, Keyakinan kelas. dan yang terakhir. Segitiga restitusi. Nah, itulah Bapak Ibu. Bagaimana kita menerapkan ini tergantung kita berkolaborasi bersama untuk memajukan pendidikan Indonesia yang maju. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Guru hebat. Tetap maju Indonesia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.